Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester dari mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Sekian untuk presentasi dari ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Statistika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dimana yang pertama yaitu ada menentukan populasi dan sampel. Populasinya yaitu mahasiswa jurusan Teknik Mesin angkatan 2022 dan sampelnya yaitu 40 orang mahasiswa di kelas statistika. Kemudian nomor 2 ada menentukan diagram daun. Untuk menentukan diagram daun ini dari data kita di sini mendapatkan sebuah beberapa angka awal dari data, kemudian angka belakang atau angka nomor 2-nya ditulis di belakang garis, maka didapatkanlah seperti ini. Kemudian untuk tabel sebaran frekuensinya ada untuk mencari jangkauan kelas. Pertama itu nilai max dikurang dengan nilai minimal, di mana 30 dikurang 90. Kenapa 30 dikurang 90? Karena dari data nilai terkecil 30 dan nilai terbesar yaitu 90, maka diperoleh hasil 60. Kemudian untuk mencari kelas 1 ditambah 3,33 log dari N atau 40, yaitu jumlah banyak data. Kemudian diperoleh hasil 6,33, kemudian dibulatkan menjadi 7. Untuk mencari interval yaitu jangkauan kelas per kelas, di mana jangkauan kelas tadi diperoleh hasil 60 per 7, kemudian dapat hasil 6,57, maka dibulatkan menjadi 8,57 dibulatkan menjadi 9. Kemudian ada tabel intervalnya, yaitu untuk mencari intervalnya. Kemudian untuk mencari tabel intervalnya yaitu dari data yang terkecil ditambah 9, maka dihitungnya dari 30 tersebut, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Begitu juga seterusnya. Untuk mencari frekuensinya yaitu dari 30 sampai 38 ini ada berapa frekuensinya, maka di sini kita lihat cuma 30, cuma ada satu data, maka ditulis di sini 1. Untuk dari 39 sampai 47 ada berapa frekuensinya, yaitu ada 3, 39 sampai 47 ada 40 diantaranya, yaitu ada 3, 1, 2, 3, maka di sini ditulis 3 untuk frekuensinya. Begitu juga seterusnya. Untuk mencari frekuensi kumulatifnya yaitu frekuensi ditambah FK, maka 1 ditambah 3 sama dengan 4, 4 tambah 4 sama dengan 8, 8 tambah 11 sama dengan 19, begitu juga seterusnya. Untuk memastikan frekuensi ini sesuai dengan data, maka dijumlahkanlah seluruhannya, maka diperoleh hasil 40. Nah, itulah dia. Untuk yang ketiga itu mencari mean. Untuk mencari mean ini yaitu ada sigma X per N. Sigma X nya yaitu jumlah dari X nya, kemudian dijumlahkan. Setelah dapat jumlah dibagi dengan N banyak data, diperoleh hasil 65,5. jadi mean-nya yaitu ada 65,5. Kemudian mencari median ada 70 tambah 70 dibagi 2, maka 70 yaitu mean-nya 70. Kenapa 70? Karena di sini dihitung untuk mencari mediannya, dihitung di sini dari atas, karena banyak data 40 dibagi 2 sama dengan 20, maka kita hitung 19 dari bawah sini dan dari atas sini. Setelah dihitung maka diperoleh hasil di sini tengahnya, kemudian di sini, maka sisanya ada di 70, ada 2 lagi. Di sini hitungan ke yang 20 dan 21, maka 70 dibagi 2 yaitu nilai tengahnya 70. Kemudian ada modus data yang sering muncul. Kita ini sangat mudah, bisa dihitung dari sini. Ini dia 60 dan 70 ada
Kemudian mencari standar deviasi. Untuk mencari standar deviasi ini, yang pertama ada X, ada 34 di sini. Yang pertama di mana 34 ini diperoleh dari intervalnya 30 ditambah 38 dibagi 2, maka dapat 34. Kemudian 39 tambah 47 dibagi 2 dapatlah 43. Begitu juga seterusnya. Untuk mencari fx-nya yaitu 34 dikali 1 sama dengan 34. Kemudian 43 dikali 3 sama dengan 129. Begitu juga seterusnya. Untuk mencari x kurang x delta-nya yaitu kita menggunakan rumus x delta, di mana sigma f kali x per sigma f, di mana di sini sudah diperoleh hasil 57,7. Kemudian untuk mencari sigma, untuk mencari x dikurang x delta kuadrat, maka cara mencarinya yaitu menggunakan rumus 57,7 dikali dikuadratkan. Di sini dikuadratkan, maaf, untuk mencari x delta x dikurang x delta ini, x kurang x delta kuadrat ini dikuadratkan dari x kali x delta sebelumnya, yaitu 23,7 dikuadratkan menjadi 561,69. begitu juga seterusnya. Kemudian untuk mencari sebaran frekuensinya itu menggunakan rumus sigma akar dari sigma f kali x kurang x delta kuadrat per sigma f, maka diperoleh hasil 48,41. Kemudian selanjutnya itu mencari kuartil 1, 2, dan 3. Untuk Q1 nya yaitu berumus 1/4 dikali n sama dengan diperoleh hasil 10. Kemudian untuk kita masukkan rumus TB ditambah Q1 TB ditambah 1/4 dikali N dikurang FK dikali P per F. Kemudian dimasukkan angka, maka diperoleh hasil 58. Untuk Q2 nya begitu juga 2/4 dikali N, maka diperoleh hasil 20. Kemudian kita masukkan rumus TB ditambah 2/4 dikali N kurang FK per F dikali P. Kemudian dimasukkan angka, maka diperoleh hasil 66,25. Selanjutnya ada Q3 yaitu dimana Q3 ini 3/4 dikali N diperoleh hasil 30. Kemudian dimasukkanlah rumus TB tambah 3/4 dikali N kurang FK per F dikali P, maka dimasukkan angka dan diperoleh hasil 85,7. Kemudian selanjutnya ada diagram kotak garis. Untuk mencari diagram kotak garis ini kita harus masukkan data dari kuartil Q1, Q2, dan Q3, maka diperoleh hasil inilah dia angka-angka yang dimasukkan. Kemudian untuk membuat diagram kotak garis, kita harus menarik garis dari sini hingga ke sini dan memasukkan angka mulai dari 10 kecilnya minimalnya sampai 150. Kemudian kita harus menentukan JIK nya. Untuk JIK nya yaitu Q3 kurang Q1 sama dengan dimasukkan data, maka diperoleh hasil 27,7. Kemudian di sini kita menentukan membuat kotak, dimana untuk menentukan ini kita tentukan dulu yang pertama yaitu Q1 ada 58. Kita anggap saja di sini adalah lurusan dari 58. Begitu juga dengan Q2, Q3. Kemudian dibikinlah kotak. Untuk menarik garis kiri ini kita menggunakan rumus Q1 dikurang 1 langkah. Untuk menentukan 1 langkah ini yaitu 1,5 dikali 27,7 ini yaitu JIK nya, maka diperoleh hasil 41,55. Maka untuk K1 dikurang 1L nya yaitu 58
dikurang 41,5, maka diperoleh hasil 16,45. Maka kita tarik ke kiri, kita beranggap aja di sini adalah 16,45. Kemudian begitu juga dengan garis ke kanan. Untuk garis ke kanan rumusnya K3 tambah 1 langkah, yaitu 85,7 tambah 27,7, diperoleh hasil 113,4. Maka kita berandai saja di sini adalah 113,4.